Terima kasih Mas Januar, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya pagi ini untuk berbagi hal-hal pemikiran yang terkait dengan kesiapan kita, profesi ATLM di era baru setelah pasca pandemi ini. Mudah-mudahan ini memang segera ada di depan kita semua. Pelayanan yang ada di laboratorium medis saat ini tentu kita sudah alami semua bahwa ketika sebelum bulan Maret kita semua berada di dalam kondisi rutin, kondisi normal, kondisi yang sudah biasa kita lakukan di dalam pelayanan laboratorium. Namun sejak Maret 2020 perubahan sangat drastis di dalam pelayanan laboratorium, termasuk kita profesi ATLM, karena negara telah dinyatakan dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19. Dan ini tentu membuat kita selalu berada di dalam dilema dan juga keterbatasan-keterbatasan yang ada. Namun kita selalu optimis, ATLM selalu mempunyai semangat juang untuk bagaimana kita berada di dalam kondisi yang terbatas, namun kita memperjuangkan sesuatu untuk memasuki suatu era baru yang kita tunggu bersama-sama supaya ada perubahan keadaan yang membuat profesi kita mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Kita bisa menyebutnya dengan berbagai istilah, kalau banyak menggunakan istilah new normal, kita juga melihat itu sebagai sebuah adaptasi terhadap kemungkinan kebiasaan baru kita nanti di next era ini, di era yang selanjutnya. Jadi apapun istilah yang nanti kita pakai, kita ikut dengan negara, namun di situ kita tidak berada pada posisi bagaimana kebijakan pelayanan laboratorium. Ini nanti ada dari Kementerian Kesehatan, namun pagi ini kita fokus kepada bagaimana kita, bagaimana ATLM, bagaimana profesi ahli teknologi laboratorium medik yang semakin hari semakin dikenal. Kita waktu itu berada di dalam situasi biasa, normal, lalu sekarang 3 bulan terakhir berada di posisi pandemik dan kita bersiap-siap menyongsong suatu era yang berikutnya. ATLM apakah siap? Kita apakah sudah siap untuk memasuki hal yang demikian ini? Nah, dari situlah Bapak Ibu kita lihat secara garis besar bahwa pelayanan yang kita berikan di laboratorium itu sebuah rangkaian kegiatan, sebuah rangkaian aktivitas, mulai dari bagaimana kita berinteraksi dengan pasien, pengambilan spesimen, lalu mengelola spesimen, kemudian sampai melakukan analisis spesimen, dan ujungnya adalah ada hasil tes dari laboratorium. Ini adalah hasil kerja, hasil karya kita semua, para ATLM. Nah, melihat aktivitas laboratorium yang semacam ini, maka kita melihat bahwa pentingnya ATLM ada di situ. Disadari atau tidak, sekarang sudah diakui bahwa ATLM menjadi ujung tombak di dalam diagnosa berbagai penyakit, termasuk saat ini ketika pandemi COVID-19 terjadi, ATLM lah ujung tombak untuk penegakan diagnosa itu. Nah, mengingat aktivitas di laboratorium yang seperti ini, maka kita juga meyakini bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah sebuah angka atau sebuah hasil atau sebuah narasi yang merupakan hasil tes di laboratorium. Tentu data ini haruslah data yang akurat karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para ATLM di laboratorium menjadi kunci, menjadi ujung bagi penegakan diagnosis. Nah, disinilah peran kita, profesi ATLM, dari sistem pre-analitik, analitik, hingga pasca analitik, semuanya melibatkan profesi ATLM. Dan di situ pula semua kegiatan dilakukan melalui proses penjaminan mutu, quality control di semua lini, di semua bidang,
dari ujung hingga akhir ada hasil pemeriksaan, semuanya ada quality control, dan itu tentu membutuhkan kompetensi. Nah, bagaimana ATLM kita sekarang berada di era pandemi menuju ke next era yang baru ini? Apakah kita ada perubahan? Apakah kita sudah siap untuk memasuki hal yang berubah selama masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kompetensi untuk di bidang laboratorium secara garis besar kita sudah ketahui bersama bahwa kita memiliki kompetensi teknik profesional, kita memiliki kompetensi manajemen profesional, dan juga satu lagi yang tidak kalah yaitu etik profesional. Kompetensi ini menyatu dalam diri setiap ATLM, berkontribusi di dalam penegakan diagnosa, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, itu berdasarkan kontekstual, berdasarkan kompetensi yang utuh, baik itu teknik, baik itu manajemen, maupun etik profesional. Nah, itulah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin memasuki era baru, next era ini, pasca pandemi ini, maka kita menyadari bahwa apa sih yang kita butuhkan untuk masuk ke situ. Sebenarnya kompetensi yang dimiliki tetap sama yang harus tersedia di dalam laboratorium, di dalam diri setiap ATLM yang mencakup 3 ranah, yaitu pengetahuan yang memadai, keterampilan untuk memberikan layanan yang terbaik, dan juga sikap etik profesional di dalam berperilaku, di dalam berinteraksi, di dalam memberikan layanan kepada setiap pengguna jasa laboratorium. 3 ranah ini tidak pernah kita tinggalkan dan itu sudah melekat di dalam diri setiap ATLM. Sehingga kalau ditanya, siapkah ATLM memasuki era baru pasca pandemi? Kami yakin, Pak Telki yakin, rekan-rekan semua yang ada di pelayanan dimanapun berada, tugas-tugas Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pasti sudah memadukan 3 hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap etik profesional. Karena dengan ketiga ranah tersebut, maka para ATLM ini di tempat kerja akan mampu untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tugas-tugas ATLM tidaklah hanya satu bagian, sehingga kompetensi dasar itu akan dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan utama, pekerjaan pokok, namun juga ATLM yang kompetensinya utuh akan mampu mengelola tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. Apalagi sekarang di era pandemi, tugasnya tidak cuma satu, banyak hal yang terkait seperti satu rangkaian yang utuh menjadi tugas sehari-hari. Tentu dengan kompetensi 3 ranah yang menyatu tadi, maka setiap profesi ATM akan bisa mengkondisikan untuk memanage kegiatan-kegiatan yang diberikan kepadanya. Dan juga bila mana ada hambatan, tentu rekan-rekan ATM ini mencari solusi, mencari jalan keluar, dan akhirnya mampu bisa tetap memberikan apa yang diharapkan dari dunia pelayanan laboratorium sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan SOP dan semua hal-hal yang terkait dengan lingkungan pekerjaan kita. Jadi dengan profesi lain juga tetap harmonis, saling berkoordinasi, saling mensupport, saling menguatkan. Ini adalah 4 dimensi kompetensi ATLM yang sebetulnya sudah melekat pada diri kita semua. Jadi dengan kompetensi itu kita memiliki 4 dimensi untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari. Namun tidak berhenti di situ Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ATLM yang profesional juga akan mampu berada di dalam situasi yang berbeda. Situasi yang mungkin tidak pernah terbayangkan, situasi yang mungkin tidak pernah kita siapkan dari bangku kuliah ketika kita masih berada di kampus. Kondisi sehari-hari pun mungkin juga tidak sama. Oleh karenanya, seperti era pandemi ini, dimensi kompetensi yang kelima mestinya sudah muncul bagaimana para ATLM ini mentransformasikan diri dari situasi yang biasa-biasanya sebelum pandemi, tiba-tiba di era pandemi berubah semuanya. Kebiasaan-kebiasaan, protokol-protokol muncul untuk melindungi semua pihak.
pasien safety, dan juga keamanan bagi kita para tenaga kesehatan. Nah, transfer skill ini merupakan dimensi yang kelima yang akan menyempurnakan bagaimana seorang ATLM memiliki kompetensi kerja yang utuh dengan 5 dimensi. Nah, kami yakin bahwa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian seluruh ATLM akan mulai satu demi satu dari pengetahuan, dari keterampilan, sikap profesional yang akhirnya secara bertahap akan menunjukkan, menampilkan dimensi-dimensi kompetensi yang utuh sebagai seorang ATLM profesional yang siap untuk menuju era baru. Kondisi apapun dengan kompetensi yang utuh dengan 5 dimensi, kami yakin itu bisa dilalui, bisa membuat kita terus memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga profesi kita akan semakin dikenal sebagai profesi yang memperjuangkan untuk kemanusiaan, memberikan layanan untuk kemanusiaan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, aspek kewenangan, aspek kompetensi yang kita miliki mestinya juga ada legalitasnya. Ini semua adalah untuk perlindungan hukum bagi rekan-rekan ATLM. Secara bertahap beberapa kali Pak Telki mensosialisasikan bahwa pada era sekarang ini, baik itu sebelum pandemi juga sudah ada ini sebuah ketentuan aspek legal bagi para profesi ATLM untuk kompetensinya, untuk kewenangannya dari ijazah kepemilikan STR. Nah, yang update adalah Permenkesnya. Yang dulu adalah Permenkes 46 tahun 2013, sekarang sudah terbit Permenkes 83 tahun 2019. Ini adalah registrasi bagi tenaga kesehatan. Jadi ini update tentang Permenkes. Kemudian setelah itu legalitas para ATLM ini harus dilengkapi pula ketika bekerja dengan izin dari Pemda tingkat 2. Ini diatur di dalam regulasi Permenkes 42 2015, kepemilikan SIP, dan lengkaplah kalau kita memiliki surat penugasan dari pimpinan unit kerja sebagai seorang petugas kesehatan, sebagai seorang tenaga kesehatan dengan profesi ATLM. Nah, ini tentu dalam kondisi normal melalui credentialing, namun di era pandemi COVID ini tentu di sini ada kebijakan-kebijakan yang membuat legalitas ini juga harus untuk memberikan hukum. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki era baru. Next era ini perlindungan hukum tentu juga akan tetap ada, sehingga hal-hal kebijakan-kebijakan yang mungkin diberlakukan di era pandemi akan bergeser kembali kepada regulasi tatanan yang normal kembali. Bagaimana seorang ATLM dilindungi secara hukum, memiliki berkas, memiliki dokumen sebagai bentuk legalitas, kompetensi, dan kewenangan di dalam bekerja. Jadi kita sudah bicarakan dua hal menyongsong era baru ini, yaitu aspek kompetensi dan aspek legal dari perlindungan hukum. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Pak Teki terus berupaya untuk memfasilitasi rekan-rekan semua supaya memiliki dokumen-dokumen ini secara baik demi pelayanan yang profesional untuk masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kesiapan dari kita semua? Bagaimana kesiapan ATLM menyongsong era baru? Next era ini, kalau kita menyebut new, tidak salah, baik juga. Yang penting pemahaman kita adalah di era yang akan datang ini pasca pandemi COVID-19. Apakah kita akan memasuki era itu dengan kesiapan, kompetensi, dan kesiapan dari perlindungan hukum kita? Beberapa kegiatan tadi diantaranya adalah aktivitas pada fase preanalitik. Saat ini tentu kita melihat, kita mengalami rekan-rekan kita bagaimana di ujung tombak pelayanan pemeriksaan mulai dari sampling, kesiapan-kesiapan terhadap pasien, kesiapan instrumen, persiapan reagen dan bahan penunjang lain, dan juga bagaimana melakukan sampling dan mengelola spesimen itu hingga sampai di laboratorium. Saat ini terjadi perubahan yang cukup drastis,
khususnya adalah APD, khususnya adalah standar operasional prosedur yang terus dikembangkan, disesuaikan untuk memberikan keamanan buat masyarakat dan juga memberikan keamanan buat kita para tenaga kesehatan. Nah, apakah ini nanti akan berubah di next era? Tentu rekan-rekan dengan kompetensi dan juga dengan kemampuan yang dimiliki dengan pengalaman di era pandemi COVID-19 akan bisa menyesuaikan kembali di era yang baru. Karena teman-teman memiliki 5 dimensi kompetensi termasuk transfer skill, mentransformasikan diri bila mana situasi berubah, bila mana kondisi berubah. Padahal yakin bahwa teman-teman ATLM itu siap untuk berada di era yang baru dalam rangka aktivitas pelayanan tahap pre-analitik. Yang kedua, Bapak Ibu, aktivitas kita di bagian aktivitas proses analisa. Aktivitas analitik ini tentu juga menjadi sarana buat kita untuk menunjukkan bahwa profesi kita bisa mentransformasikan diri di berbagai situasi. Kita juga pernah mengalami ketika ada bencana gempa bumi, tsunami, bagaimana dunia laboratorium juga harus mentransformasikan diri untuk bisa tetap berada di tengah masyarakat, memberikan layanan pemeriksaan laboratorium dalam situasi yang berbeda, dalam situasi yang sangat terbatas. Ini sekarang kita mengalami 3 bulan terakhir, pandemi COVID-19. Kita berharap segera memasuki era baru. Tentu ini juga menjadi bagian dari kegiatan kita, profesi kita, kondisi lingkungan kerja yang saat ini kita alami di era pandemi tentu saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Dan bagaimana berikutnya ini? Maka kita akan menata kembali berkaitan dengan itu tentu sarana prasarana yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber berikutnya. Bahwa di laboratorium tidak hanya mengkondisikan supaya lingkungan kerja optimal untuk proses analisis spesimen, namun juga bagaimana lingkungan itu dikondisikan, dilakukan upaya implementasi untuk keamanan bagi kita semua yang bekerja di dalam lingkup laboratorium. Jadi konsistensi di dalam implementasi upaya-upaya keselamatan kerja, termasuk upaya untuk pasien safety juga dikedepankan. Kami yakin, Pak yakin dengan SOP yang dimiliki, dengan APD yang juga memadai, tentu ini semua sudah diatur bagaimana membuat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman ATLM ini selalu dalam kondisi yang baik untuk keamanan bekerja di laboratorium. Nah, ini semua tentu kalau kita nilai rekan-rekan ini sudah tidak diragukan lagi pengalamannya, bagaimana kehati-hatiannya, bagaimana kecermatannya, bagaimana mengendalikan proses quality control baik itu internal eksternal selalu dilakukan setiap hari untuk menjaga mutu pelayanan, untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kesiapan teman-teman ATLM untuk bidang analitik ini pasti tidak diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita semua mulai sesuatu yang baru mengkondisikan aspek psikologis kita ketika berada di pelayanan laboratorium. Oleh karenanya pada aktivitas yang ketiga, rekan-rekan sekalian, di pasca analitik, pandemi COVID-19 tentu juga punya model, punya tata cara SOP untuk pola pelaporan, untuk pola bagaimana penanganan sisa-sisa pekerjaan kita, sisa limbah di era pandemi COVID-19, di era yang akan datang yang segera akan kita masuki ini. Nah, ini kita perlu terus belajar, perlu terus beradaptasi supaya kita semua para ATLM selalu siap dengan berbagai kondisi yang ada, selalu aman. Semua ini tentu disadari oleh kita bersama-sama perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah kesadaran, sehingga kesiapan semua pihak, kesadaran semua pihak akan mendukung pekerjaan, mendukung pelayanan yang dilakukan oleh profesi ATLM. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian,
3 aktivitas pokok di laboratorium pre-analitik, analitik, dan pasca analitik ini sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sejak dahulu, sejak sebelum pandemi, ketika era pandemi, maupun next era yang akan datang ini. 3 ini tetap menjadi bagian aktivitas pokok bagi profesi laboratorium, memberikan layanan berkarya sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki untuk memberi yang terbaik melalui proses kegiatan kendali mutu, penjaminan mutu, quality control dilakukan di semua aspek, di semua lini kegiatan. Nah, ini tentu juga merupakan bagian yang terus dicermati perubahan-perubahan yang ada. Yakin bahwa profesi ATM akan siap untuk memasuki era baru dengan ketiga ranah aktivitas dengan penjaminan mutu di semua lini kegiatan di laboratorium. Sehingga akhirnya nanti pada era new normal ini yang kita sebut sebagai era baru pasca pandemi, maka ada hal penting yang perlu kita cermati kembali, bagaimana kesiapan kompetensi kita, bagaimana dukungan aspek legal kita untuk berada di era baru pasca pandemi. Bagaimana kita semua akan menyesuaikan dengan SOP, tetap melindungi diri, berkarya melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pelayanan, menggunakan APD yang memadai sesuai kasus yang dihadapi. Tentu masing-masing sudah ada tata cara, sudah ada standar operasional prosedur untuk ini semua. Kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan di era pandemi. Karena ini sesungguhnya merupakan bagian upaya kita untuk menghambat penyebaran COVID-19 dan juga kita tidak tahu apakah masih lama apa tidak, tetapi secara konsep kesadaran kita setiap hari ketika bekerja di laboratorium, ayo kita mulai tetap memperhatikan ini. Bagaimana social distancing kita terapkan di ruang laboratorium kita, menghindari kerumunan-kerumunan antar teman kita, tetap menjaga jarak dan juga tetap memperhatikan bagaimana kita untuk mencegah penularan, penyebaran melalui aktivitas cuci tangan menggunakan sabun. Dan kesiapan belajar bagi kita semua, ini merupakan bagian yang sangat penting karena kita mesti belajar dari era pandemi COVID-19 untuk menyongsong era baru. Kita harus beradaptasi dengan perubahan, mungkin metodologi, mungkin teknologi, mungkin cara pandang, mungkin di era digitalisasi, di era revolusi industri, harus kita adopsi banyak hal supaya di era new normal ini profesi ATLM dengan kompetensinya, dengan aspek legalnya mampu menyesuaikan diri dalam kesiapsiagaan apapun perubahan yang terjadi. ATLM siap belajar karena kita mengenal konsep belajar sepanjang hayat. Jadi belajar dari lingkungan, belajar dari keadaan, semua adalah proses pembelajaran untuk membuat profesi ATLM semakin eksis, dikenal sebagai petugas, sebagai tenaga kesehatan yang juga sangat penting untuk proses pelayanan di masyarakat kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, itu semua tentu perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang memiliki kesehatan yang baik. Oleh karena itu, di era new normal yang akan datang ini, para ATLM tetap mempunyai kesiapsiagaan untuk mempertahankan kesehatan, menjaga daya tahan tubuh tetap baik, meningkatkan daya tahan tubuh tetap baik, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga tetap melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga imunitas kita, meningkatkan imunitas kita. Meskipun era baru ini mungkin masih beberapa waktu,
namun kita tetap harus nanti melakukan hal-hal yang berguna untuk peningkatan daya tahan tubuh kita. Nah ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa di next era pasca pandemi kita melihat aspek-aspek yang harus kita cermati, dan kami yakin bahwa rekan-rekan ATLM tetap bangga dengan profesi ATLM, memilih profesi ini bisa memberikan pelayanan untuk bangsa dan negara kita, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. ATLM tidak pernah menyerah. Apapun kondisinya, ATLM tetap semangat, ATLM tetap maju berjuang. Perjuangan memang ada awalnya, tapi perjuangan kita tidak akan pernah ada akhirnya. Berjuang terus untuk kemanusiaan. Saat ini kami meyakini bahwa ATLM itu siap memasuki era new normal. Kita siap untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru dalam rangka membuat Indonesia maju, membuat Indonesia sehat melalui profesi ATLM. Demikian yang bisa saya sharingkan kepada para peserta webinar. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Januar sebagai moderator. Here we go now.